Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom. Salam Semoga pikiran indah, pikiran baik datang dari segala penjuru. Salam sejahtera. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Apa kabar, Bung Banon? Apa kabar, Kang Nanang? Semoga bahagia Alhamdulillah. selalu. Shanti, damai. Itu ini ya. Apa ya? Ya itulah pokoknya. Damai. Kalau Shanti itu damai. Ya, ketemu lagi dengan kita. Ini ngobrol di ruang saung. Bilas. Bincang sekilas. Bincang sekilas. Apapun Bilas. namanya lah ya. Gitu. Yang penting kan kita ngobrol. Jadi ini buat semacam disclaimer gitu. Emang kita itu expert di segala hal ya? Enggak lah pasti ya, enggak ada orang yang expert di segala hal. Atau kalau kita membicarakan pendidikan, emang kita expert? Enggak juga gitu. Pengalaman ada lah ya. Emang kalau kita nyinggung-nyinggung sesuatu yang filosofis bukan berarti kita berfilsafat secara hebat gitu ya, enggak juga kan ya. Ya. Kalau kita ngomongin misalnya apa ya, ngomongin apa, misalnya Anda ngomongin kalau sama saya itu yang aneh-aneh, hipnoterapi gitu misalnya, atau Serem meditasi gitu kan, Meditasi. ya bukan ahli juga kan gitu. Iya sih. Tapi kan ya biasalah kalau kita ketemu kan kita ngobrol apa aja kan, nggak perlu menjadi ahli ya. Iya. Kalau kita ngobrol kan biasanya ngobrol, ngopi, segala macam diomongin, gosipin orang. Nanti jam 11 ke atas baru tuh ngomongin horor, kalau nggak seks, kalau nggak apa aja kan yang diomongin itu. Sebagai manusia biasa. Manusia biasa. Jadi teman-teman ini ngobrol aja. Jadi Anda boleh juga protes, mengkonfirmasi, menambahkan, atau nyuruh kita belajar. Coba baca ini supaya gitu boleh lah ya. Boleh. Gitu. Kita ngomongin apa ya? Imajinasi tadi Kang. Tadi sebelum kita take ini, sebelum kamera roll. Sebenarnya bukan persis-persisnya imajinasi ya. Saya bukan ahli imajinasi juga, Bung Ban. Tapi nggak juga ada ahlinya yo imajinasi. Enggak, bukan nggak ada ahlinya. Ketika ya, guru saya Mas Septian Dwi Cahyo di pantomim gitu ya. Kan pantomim sangat kuat atau sangat erat hubungannya dengan imajinasi ya. Benda-benda imajiner dan seterusnya gitu. Nah, beliau menerangkan ada orang-orang yang imajinasinya tidak terlatih gitu. Saya juga nggak percaya, masa ada sih orang yang imajinasinya tidak terlatih. Terus saya karena lama juga di bidang ini gitu, terus saya ajak misalkan anak-anak atau orang-orang dewasa untuk misal sekedar memegang tembok aja, memegang tembok di pantomim kan ada teknik-teknik gitu ya, atau berimajinasi yang menurut saya gampang tapi mereka sulit Kayak sekali begini gitu. tuh harus membayangkan tembok atau kaca Iya, gitu ya. mempercayai, membayangkan. Kalau kita ngintip tuh gimana? Gitu ya. Oh ya, ngintip gitu ya. Jadi kira-kira Nggak, kalau ekspresi gitu ngintip apa itu? ngintip orang Yang kayak mandi. Anda tadi. Oh, orang mandi. Nggak juga sih. Kenapa ngintip tuh selalu orang mandi ya? Biar cepet aja ini. Kan bisa ngintip kereta lewat. Iya. Itu Buat dia. apa Ada juga? ternyata Kang orang yang imajinasinya tumpul gitu. Saya ngerasain itu. Oh iya, ternyata nggak semua orang bisa berimajinasi kayak saya gitu ya. Misalkan kalau dibandingin di pantomim atau kayak gitu-gitu gitu. Padahal imajinasi itu penting ya buat hidup manusia ya kan? Untuk memiliki visi misalkan ya. Ya karena dia kaitannya dengan visi seperti Visioner. Oh ya, seperti yang Anda bilang tadi ya. Salah satu modal penting ya mengembangkan imajinasi, karena ya dari imajinasi kemudian lahir karya, Ya. segala macam itu kan yang bisa berguna buat masyarakat. Jadi memikirkan atau membayangkan sesuatu akan jauh lebih baik, atau kalau saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu kan berangkatnya dari imajinasi, baru kemudian orang berusaha mewujudkannya dengan cara mengkonkretkannya dalam rencana-rencana gitu misalnya. Kira-kira kayak gitu ya gitu. Visi atau yang jauh, impiannya dia yang jauh ini kemudian diwujudkan melalui misi atau apa yang bisa dikerjakan, dicicil untuk bisa mewujudkan visinya itu ya. Misalkan saya pulang dari mau ke Cibubur misalkan ini kan, saya berimajinasi dulu juga sih. Saya mau menggunakan map atau enggak misalkan, atau saya mau lewat Bintaro atau Ciledug gitu ya. Oke. Itu kan juga salah satu imajinasi juga ya.
sebetulnya. Oh, jadi Anda kalau mau berangkat kemana-mana menghayal dulu. Apa beda nggak menghayal dengan berimajinasi? Apa cuma Saya juga beda kata kurang doang? tahu juga ya apa bedanya gitu. Kadang-kadang ada halusinasi, delusi, atau ilusi. Kalau yang tadi, yang selain imajinasi kayak delusi, halusinasi atau delusi tadi, kalau saya barusan baca tuh kayak penyakit mental sih Kang. Delusi. Iya, halusinasi, delusi gitu-gitu. Delusi ya. Kayak skizofrenia. Biasanya memang dalam percakapan umum imajinasi dan hayalan itu sering dibedakan, tapi itu dalam percakapan. Saya kira secara umum sebenarnya akar pengertiannya atau akar katanya ya sama. Hayal itu dari hampir sama ya sebetulnya. Hayal itu dari bahasa Arab kalau tidak salah ya. Imajinasi kan dari bahasa Inggris. Saya nggak tahu Indonesia aslinya imagination apa. Gitu ya. Imagination gitu. Cuman biasanya dalam percakapan sehari-hari menghayal aja lu gitu, terus ngelamun gitu. Jadi kayak apa namanya, dianggap sebagai sebuah kesia-siaan gitu. Padahal boleh jadi juga enggak kan ya gitu. Atau Kenapa jadi tersedak? Habis makan tape wah. Enggak ya. Jangan-jangan iya. Tapi bagus aktingnya tadi loh, kayak abis batuk beneran. Ya, jadi begitu saya batuk itu kamera semua mati. Iya salah ya. Imajinasi. Nah, itu cara berpikir imajinatif juga. Imajinasi kan kayaknya kalau saya terjemahkan, kita bisa mengendalikan atau berdaya cipta lewat pikiran atau imajinasi. Pikiran bisa kita ciptakan ke arah sini situ. Sedangkan halusinasi, delusi kebalikannya. Dia yang menciptakan kita sehingga dia datang sendiri. Kayak orang bisa kok menolak. ada suara anak-anak ya, padahal nggak anak-anak, nggak ada anak-anak. Si yang teman-teman kita yang lain tuh nggak dengar anak-anak. Lu halusinasi kali, gitu-gitu tuh Kang kayaknya. Oh iya. Kalau saya itu, bedain. kalau apa namanya, menghayal itu sering diasosiasikannya pejoratif gitu ya, apa namanya, apa itu jelek gitulah ya, buruk gitu. Jadi kayak menghayal jorok gitu, misalnya kayak gitu-gitu kan, sering dalam percakapan ya. Padahal poinnya, intinya sebenarnya ya sama lah ya, secara substansial itu cuman mungkin bahasa, cuman dalam keseharian kan memang bahasa sering memasuki alirannya sendiri. Maksudnya tuh orang dalam percakapan itu akan menciptakan asosiasi-asosiasi yang berbeda gitu dari pengertian yang sesungguhnya. Itu kodrat bahasa kan begitulah ya. Kalau kita ngomongin bahasa. Ya karena imajinasi itu penting, maka kita kan biasanya ngomongin soal inilah ya, soal menjadi bahagia sebagai diri sendiri, menemukan diri sendiri, konsep diri dan seterusnya gitu. Berarti kan dia penting ya untuk dikembangkan, diajarkan, harusnya ada paling tidak kalau bukan pelatihan teknik, ya, pelatihan imajinasi gitu. Ada cara kerjanya yang bisa diinspirasikan kepada orang banyak, khususnya ya paling tidak misalnya kalau di lembaga pendidikan atau mungkin di rumah itu mungkin ada semacam upaya gitu lah ya untuk membuat anak-anak bertumbuh dengan kebebasan berimajinasinya gitu. Menurut Anda gimana? Kebebasan, akhirnya setiap keluarga kan punya pendidikan keluarga, terutama moral yang disampaikan buku yang barusan saya baca ini basis ya. Kalau perbuatan itu bisa dilihat dari mata kita gitu. Kalau dia misalkan berbuat baik atau buruk gitu ya, entah buang sampah sembarangan, meludah atau nggak sopan, kita bisa lihat. Kata-kata itu kadang-kadang kalau kata-kata jorok, kata-kata pujian atau kata-kata bagus, kritikan, itu juga kita bisa dengar dan kita bisa lihat, kita bisa tangkap gitu. Tapi kalau pikiran buruk, misalkan saya punya pikiran buruk sama Kang Nanang, itu kan nggak kelihatan. Dan itu sudah terhitung di karma katanya. Karma itu artinya tindakan sih. Nah, pikiran kita bergerak itu udah dinilai bertindak tuh Kang. Udah ada hukum sebab akibatnya untuk konsekuen alam semesta. Sebentar. Kalau alam semesta pula. Kalau kita ke situ terlalu imajinatif tuh.
terlalu kreatif. Ini kan soal latihan-latihan kecil di rumah itu ya. Misalnya kalau ahli pendidikan Jadi teladan. anak, ya ahli pendidikan anak itu kan ya tidak semuanya, ada yang sering mengatakan bahwa kalau anak-anak lagi coret-coret di dinding atau di mana ya jangan dilarang atau jangan terlalu keras melarangnya gitu. Kalaupun misalnya mau diarahkan harus persuasi harus betul-betul sesuai dengan anak-anak itu, atau bahkan ada orang yang punya prinsip mendidik tuh ya biarin aja itu kan sesuai dengan imajinasinya. Kalau Anda gimana cara melihatnya, misalnya kalau anak-anak tuh dalam tanda petik melakukan ya bentuk-bentuk yang mungkin secara awam orang-orang biasa mungkin akan reaksinya keras gitu. Tembok baru dicat gitu, baru dibersihin, lu coret-coret lagi misalnya, kayak gitu-gitulah ya gitu. Iya, ini karena saya jarang ketemu sama anak saya ya. Kenapa sih Anda jarang ketemu sama anak? Karena memang jauh gitu. Tapi begitu saya ketemu ya, saya akan menyerahkan atau menghargai kehadiran. Saya betul-betul akan hadir. Saya nggak pernah pegang HP sama sekali, dan saya nggak peduli siapapun yang telepon atau ini, saya taruh di tempat yang jauh lah, sehingga Pantesan waktu itu Anda pulang ke Jogja saya ada itu tuh ada proyek gede banget. ya Enggak ya? apa misalkan badminton atau apapun, nonton TV atau, sehingga saya berpikir bahwa face to face atau eye contact atau dia akan meniru kita apapun yang kita lakukan. Saya berusaha untuk menjadi teladan gitu, entah cuci piring atau lama-lama dia meniru juga tuh, cuci piring yang kecil-kecil ya, misalkan nyapu, atau menjadi sabar gitu ya, misalkan menghadapi suatu konflik entah di jalan. Tapi itu nggak gampang ya, mesti kita latihan sendiri gitu. Betul, untuk berbudi pekerti dan menjaga moral gitu, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik gitu. Saya juga menemukan semacam experience, semacam pengalaman di mana itu kadang-kadang ada tarik menarik tarik menarik konsep lah ya gitu dengan orang-orang di rumah ya gitu. Maksud saya orang di rumah, misalnya istri kita atau asisten rumah tangga ya, atau yang lainnya ya yang berada di rumah, mungkin membayangkan rumah tuh kondisinya rapi gitu ya, teratur dan seterusnya. Tapi anak-anak misalnya di usia-usia ketika dia baru mulai bertumbuh main dan seterusnya, itu kan kita nggak tahu apa yang dia bayangkan, tetapi dia misalnya berada dalam situasi yang tadi itu bisa coret-coret dinding atau mengekspresikan itunya ya, ngacak-ngacak apa gitu, lalu kemudian kalau mainannya ditumpahin semua apa gitu. Misalnya pengalaman anak saya, kalau dia lagi main dengan alat-alat permainan yang banyak itu di lantai, hampir di seluruh ruangan, di ruang tengah itu, di sini ada legonya, di sana ada apa, mobil-mobilan segala macam, dan itu bisa seharian atau setengah hari tidak boleh diubah gitu komposisinya, padahal itu sudah waktunya dipel, disapu dan seterusnya gitu. Karena mungkin di kepalanya ya nggak tahu apa ya, mungkin di kepalanya itu dia sedang membayangkan sebuah kota, ada interaksi kayak gitu-gitu. Jadi meskipun dia sudah beralih ke kegiatan yang lain yang tidak lagi berhubungan dengan alat-alat permainan atau mainan-mainan tadi, itu masih tidak boleh diubah gitu. Jadi mungkin dalam hal ini memang dibutuhkan komunikasi intensif untuk supaya pemahamannya sama berkaitan dengan pentingnya imajinasi itu berkembang, tetapi juga di sisi lain barangkali ya juga perlu dibicarakan soal tanggung jawab, kira-kira mungkin begitu ya kalau dalam pendidikan. Jadi ya anak-anak juga harus diajari juga sejak dini, diarahkan untuk ya kalau main itu misalnya sejauh apapun dia berhayal atau berimajinasi kan harus ada waktunya, dan kalau selesai harus beresin kayak gitu-gitu ya. Mungkin di seputar itu ya, kalaupun misalnya ada pembatasan. Jadi sebenarnya imajinasi tidak ada batasannya ya. Kalau kata teman kita pantomimers Kak Jay Kak Jay Suprapto, dia menyarankan imajinasi itu ada batasnya, mungkin dalam konteks itu ya gitu. Tapi bahwa imajinasi itu
apa namanya, penting kehadirannya, dan seringkali orang tidak menyadari betapa itu sebenarnya penting untuk selalu dijaga, dikembangkan, diasah dan dihidupkan selalu, bahkan sampai di usia dewasa apapun profesinya. Saya kira saya sepakat gitu. Betul Kak? Untuk push your limit gitu ya. Iya, karena tadi Anda bilang kan itu berkaitan dengan visi ya. Karena itu kemudian boleh jadi, bukan boleh jadi ya, saya pernah mendengar seseorang misalnya mengomentari kinerja seorang kepala daerah atau politisi, itu dia bilang ini mah ngurus daerahnya nggak imajinatif gitu. Nggak seperti yang dia bandingin misalnya di negara lain ketika dia hidup atau apa namanya punya pengalaman gitu, dia menemukan kebijakan-kebijakan terkait dengan kota itu keren gitu, keren, dan itu dia menyebutnya itu kebijakan yang imajinatif gitu. Itu artinya kan dalam konteks itu ada sesuatu, tapi di mana posisi yang dimaksud dengan apa namanya imajinasi dalam konteks membuat kebijakan dan seterusnya gitu. Politisi kita juga yang sedang berperang sekarang, jangan-jangan imajinasinya kurang. Bisa jadi. Iya. Oke. Kayaknya itu topik yang lain ya Bung Banon ya. Iya, itu topik yang lain. Kita harus bikin kopi lagi Kita harus bikin kopi lagi karena durasinya harus melanjut ke episode 2. Meskipun ya biasalah kalau ngobrol di saung nggak bisa terus menerus ya, karena ada batasan kita itu adalah overheat dari alat-alat yang kita punya. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Salam. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Semoga pikiran baik dan indah datang dari segala penjuru. Amin.